Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita memasuki poin kedua dari 3 syarat keberhasilan di dalam hidup manusia adalah wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah. Apa yang disebut dengan wasilah? Wasilah itu artinya adalah perantara atau jalan. Sehingga kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempuh jalan sebagai sebuah perantara dalam rangka sampai pada tujuan akhir kita. Apa tujuan akhir kita? Tujuan akhir kita adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sesungguhnya cita-cita tertinggi dan hakiki dari hidup manusia. Yang lain itu adalah perantara. Karena itu kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pada waktunya, mudah-mudahan semua kita menjadi orang-orang yang panjang umur dan mampu mengisi umur yang panjang itu dengan segala bentuk amal-amal soleh. Kelak pada waktunya mudah-mudahan kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Dan karena itu tentu saja orang yang memiliki jiwa yang tenang itu akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan ridhoi. Kita ridho kepada Allah karena Dia memberikan segala nikmat yang mungkin bahkan tidak kita bayangkan hari ini. Sedemikian bahagianya kelak kita semua karena pemberian darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ridho dengan kita. Kita menjadi hamba baginya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut manusia sebagai hambanya, itu adalah satu maqam yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sembarang menyebut manusia sebagai hambanya. Karena orang-orang yang kafir tidak disebut sebagai abdu. Hadirin rahimakumullah, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan semua kita memasuki surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, karena itu maka jalan yang harus ditempuh itu apa? Agar kita mendapatkan ridha Allah, agar kita menjadi nafsu yang mutmainnah, agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hambanya, dan agar kita masuk ke dalam surganya, adalah mendekatkan diri kita kepada Allah dengan taat pada ajaran agamanya dan melakukan perbuatan yang diridhoi olehnya. Oleh karena itu yang disebut dengan ibadah itu adalah setiap perkataan dan perbuatan. Baik lahir maupun batin, artinya adalah baik merupakan perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, lisan kita menyebut kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah. Anggota tubuh kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, maupun juga dilakukan oleh batin kita, hati kita. Hati kita mengatakan kata-kata yang diridhoi oleh Allah. Ada kata-kata yang dilakukan oleh hati. Ada juga perbuatan yang dilakukan oleh hati. Ketika kita mengingat Allah, meskipun tidak diucapkan oleh lisan kita, tetapi hati kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Itulah yang disebut dengan perkataan batin kita. Ketika kita cinta kepada Allah dan Rasul-Nya,
ketika kita tawakal kepada Allah, itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh batin kita. Ketika anggota tubuh, ketika batin mengatakan dan melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan ibadah. Karena itu maka ibadah bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar mengaji Al-Quran, bukan hanya sekedar berdoa kepada Allah, tetapi setiap perbuatan, perkataan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, yang dilakukan oleh hati kita, semuanya adalah merupakan ibadah, dan ia menjadi wasilah, menjadi perantara, menjadi jalan untuk sampai pada tujuan akhir kita, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka wabtaghu ilaihil wasilah. Nah, para pemirsa, karena itu maka wasilah itu merupakan ketaatan kepada Allah. Ketaatan itu bukan sesuatu yang dilakukan sekali untuk kemudian kita tinggalkan. Bukan. Ketaatan kita kepada Allah itu harus merupakan ketaatan yang konsisten setiap waktu kita tunaikan. Kita terus-menerus melakukan ibadah kepadanya sepanjang hayat di kandung badan. Ketika ketaatan itu terus-menerus kita perbuat, dan tentu saja dengan kualitas dan kuantitas yang memungkinkan kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada gilirannya kita insya Allah akan mendapatkan keridhaan puncak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sangat ridha kepada kita, maka berarti kita akan mendapatkan juga kenikmatan puncak kelak di hari kiamat. Itu sebabnya maka yang disebut dengan wasilah dalam makna lain adalah maqam di dalam surga Firdaus. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mendengar seorang muadzin sedang mengumandangkan azan, katakanlah seperti yang dikatakannya. Muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar. Muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ucapkan persis seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita kemudian ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita ucapkan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Setelah muadzin selesai mengumandangkan bait-bait azannya, kemudian kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mengapa? Karena siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, meminta kepada Allah agar Allah memberikan solawat kepada baginda Rasulullah. Sekali kita bersolawat, Allah akan memberikan maghfirah kepada kita. Memberikan apa yang kita inginkan untuk kita 10 kali. Subhanallah. Setelah solawat yang kita ucapkan setelah muadzin selesai mengumandangkan adanya, maka kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara isi doa itu adalah agar Allah berkenan memberikan wasilah kepada baginda Rasulullah SAW. Ini adalah doa yang seringkali orang lupa untuk diucapkan setelah ia selesai mendengar muadzin dari
bait-bait adzannya. Setelah itu kita bersolawat, kemudian kita panjatkan doa ini. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, pemilik panggilan yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, dan salat yang akan segera berdiri. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikan kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Serta bangkitkanlah dia pada suatu makom yang terpuji seperti yang engkau janjikan. Ini adalah doa yang harus kita panjatkan kepada Allah setelah bersolawat dalam rangka mengakhiri upaya kita mengulangi apa yang diucapkan oleh muadzin di dalam adzannya. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, sesungguhnya wasilah itu adalah suatu kedudukan di dalam surga yang tidak layak diberikan kecuali kepada hamba Allah. Aku berharap agar aku itulah orang yang diberikannya. Siapa yang meminta wasilah kepada Allah untukku, artinya adalah berdoa dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah tentang apa yang harus kita ucapkan setelah kita selesai mendengar muadzin mengumandangkan bait-bait adzannya. Maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatnya kepada kita semua pada saat ketika semua kita kelak di padang mahsyar tidak berdaya dan semua kita membutuhkan pertolongan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, ketika wasilah itu adalah suatu makom yang terpuji, suatu makom yang agung, kelak di dalam surga Firdaus, maka itu artinya wabtahu ilaihi wasilata merupakan perintah agar kita itu memiliki keinginan yang tinggi, kita memiliki obsesi yang tinggi, al-himmah al-aliyah, baik berkenaan dengan persoalan-persoalan dunia kita maupun juga berkenaan dengan persoalan-persoalan akhirat kita. Karena itu kita berharap kebaikan di dunia yang merupakan kebaikan puncak, kita juga berharap agar Allah berkenan memberikan kepada kita kebaikan puncak kelak di akhirat. Karena itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ingin hasanah di dunia seperti juga kita ingin hasanah di akhirat. Untuk itu, maka di dunia kita harus melakukan amal-amal yang paling utama. Karena itu pula Rasulullah SAW seringkali ditanya oleh para sahabatnya tentang ayyul amali afdal. Amal apa yang paling utama wahai baginda Rasulullah SAW? Mengapa mereka bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang disebut dengan amal yang paling utama? Agar mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan puncak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Rasulullah SAW seringkali memberikan jawaban yang berbeda kepada para sahabat yang bertanya kepadanya. Terkadang Rasulullah menjawab bahwa amal yang paling utama itu adalah as-salatu fi waqtiha, salat pada waktunya atau fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Terkadang Rasulullah SAW menyebutkan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Terkadang pula Rasulullah SAW menyebutkan al-jihadu fi sabilillah. Mengapa? Jawaban dari satu pertanyaan itu terkadang berbeda-beda, tergantung
pada kondisi orang yang bertanya. Karena itu, apakah amal yang paling utama itu hanya sebatas pada apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu? Ibnu Qayyim mengatakan tidak. Keragaman jawaban Rasul itu menunjukkan bahwa ada keragaman dari amal-amal yang paling utama. Karena itu maka kalau kita ditanya dan harus memberikan jawaban dengan satu kalimat, apa yang disebut dengan amal yang paling utama? Beliau mengatakan amal-amal yang paling utama adalah amal-amal yang paling tepat pada waktunya. Karena itu ketika kita sedang bekerja itu perbuatan yang utama. Tetapi ketika kita mendengar azan berkumandang, maka amal yang paling utama adalah pergi atau bersiap-siap untuk berangkat ke masjid dalam rangka menunaikan sholat lima waktu. Ketika kita sedang membaca Al-Quran di rumah, lalu ada orang yang mengetuk pintu kita untuk bertamu. Membaca Al-Quran itu amal yang utama. Tetapi ketika tamu datang ke rumah kita, apa amal yang paling utama ketika itu? Amal yang tepat pada waktunya ketika itu adalah ikramud dhaif, memuliakan tamu. Jadi yang dituntut oleh Allah dan Rasul-Nya dari kita agar kita mendapatkan kenikmatan puncak di dalam surga Firdaus kelak adalah keharusan agar kita pandai memilih amal-amal yang paling utama sepanjang hidup kita. Manusia itu penting tidak penting tergantung pada amal-amal yang biasa dilakukannya. Ketika orang terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan biasa, maka dia menjadi manusia yang biasa, orang biasa. Ketika dia terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan penting, maka dia menjadi orang penting. Ketika dia terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat-sangat penting, maka dia menjadi orang yang sangat-sangat penting. Nah, demikian pula di dalam kehidupan kita itu. Sehingga ketika kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang berdampak pada kebaikan dunia, kita akan dapatkan prestasi paling puncak dari kehidupan dunia. Ketika kita pada waktu yang bersamaan memframing kehidupan atau amal-amal yang kita lakukan itu dalam rangka ibadah kita kepada Allah dan itu merupakan amal-amal yang paling utama, maka kelak di akhirat kita juga akan mendapatkan prestasi puncak di surga Firdausnya. Karena itu maka di akhirat bagi orang yang terbiasa untuk melakukan amal-amal yang utama itu, Allah menyediakan surga Firdaus untuknya. Dan dalam hal ini, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya di dalam surga ada 100 tingkat yang disediakan Allah untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Nanti kita akan jelaskan apa yang disebut dengan al-jihad fi sabilillah. Jarak antara dua tingkat adalah seperti antara langit dan bumi, subhanallah. Jika kamu meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Idza sa'alta fas'al firdausal ula minal jannah. Mintalah surga Firdaus. Karena ini merupakan surga yang paling tengah dan paling atas. Sabda Rasulullah, aku melihat bahwa plafon dari surga Firdaus itu adalah arasy Allah. Dan darinya pula sungai di dalam surga itu memancar. Para pemirsa, ini adalah obsesi yang tinggi. Kita mungkin memiliki keterbatasan dalam kemampuan kita beramal. Tapi jangan sampai
kita memiliki mimpi yang rendah. Di dunia mungkin kita dibatasi dengan segala keterbatasan kita. Tapi ingat bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tak terhingga. Karena itu ingat, idza sa'alta fas'alil firdausal ula minal jannah. Jika engkau meminta kepada Allah, minta surga Firdaus, dan itu merupakan surga yang paling tinggi. Inilah yang disebut dengan obsesi yang tinggi, al-himmah al-aliyah, dan ini berhubungan dengan persoalan dunia dan persoalan akhirat kita. Para pemirsa, yang terakhir berkenaan dengan wabtawu ilaihil wasilah, itu apa? Para ulama ketika berbicara tentang apa yang disebut dengan tawassul itu diambil dari ayat ini. Karena itu, maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa bukan hanya sekedar bahwa kita itu memiliki keinginan yang tinggi, berusaha keras untuk melakukan amal-amal yang paling utama sepanjang waktu hidup kita, tapi juga ada persoalan yang disebut dengan tawassul dalam doa-doa kita agar Allah berkenan untuk memberikan apa yang kita inginkan di dalam hidup ini. Catatannya adalah bahwa tawassul yang harus kita pegang, yang harus kita amalkan adalah tawassul yang disepakati kebolehannya menurut Allah dan Rasul-Nya. Dan itu adalah tawassul dengan zat, asma, dan sifat-sifat Allah. Karena itu ada yang disebut dengan asma'ullahil a'zam, bahwa Allah memiliki nama-nama yang paling agung. Seandainya kita terbiasa memulai doa kita dengan menyisipkan, menyebutkan nama-nama Allah yang agung itu, insya Allah doa-doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua adalah bertawassullah dengan amal soleh yang pernah kita perbuat. Karena sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari menyebutkan ada 3 orang Bani Israel yang terkurung di dalam sebuah gua. Mereka berteduh di dalam gua itu, tiba-tiba kemudian batu besar jatuh dan menutupi mulut gua itu. Dan mereka tidak bisa keluar. Mereka berusaha, tetapi tidak sedikit pun batu itu kemudian bergeser. Mereka pada akhirnya sepakat bahwa hanya Allah dengan doa-doa yang kita panjatkan yang mampu membuat mereka keluar dari bencana itu. Karena itu mereka sepakat untuk berdoa kepada Allah dengan tawassul, amal-amal terbaik yang pernah mereka lakukan, hingga pada akhirnya ketika satu orang berdoa dengan tawassul dengan amal solehnya, kemudian bergeser, orang kedua bergeser, orang ketiga kemudian bergeser, dan membuat mereka itu bisa keluar dari gua itu. Inilah yang disebut dengan amal soleh yang menjadi tawassul di dalam doa kita. Demikian pula kita boleh berdoa atau meminta agar seorang yang soleh ketika dalam hidupnya ia mendoakan, berkenan mendoakan kepada kita. Rasulullah SAW saja dikabarkan pernah meminta agar Umar bin Khattab berkenan untuk mendoakan baginda Rasulullah SAW. Ketika Umar bin Khattab meminta izin kepada Rasul agar diizinkan untuk berangkat ke Mekah dalam rangka menunaikan nazarnya untuk bertawaf, untuk berihram, dan itu kemudian diizinkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah menyebutkan, jangan lupa doa-doa terbaikmu untukku wahai Umar. Nah, ini adalah doa orang soleh ketika mereka masih hidup, dan ini menjadi bagian dari tawassul yang disepakati kebolehannya. Ada
tawasul yang diperselisihkan kebolehannya, misalnya dengan perantaraan zat Nabi Muhammad SAW atau kemuliaan orang yang soleh. Ini ada yang menyebutkan boleh, ada yang menyebutkan tidak boleh. Tetapi meskipun begitu, persoalan ini merupakan perbedaan pendapat mengenai tata cara berdoa. Dan karena itu ia merupakan bagian dari fikih. Karena ketika mereka menggunakan wasilah zat Nabi maupun kemuliaan orang yang soleh, mereka memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu maka ia sekali lagi adalah merupakan khilafiyah, perbedaan pendapat mengenai tata cara berdoa, dan sekali lagi bukan merupakan persoalan akidah. Tawasul yang disepakati ketidakbolehannya adalah meminta kepada seorang makhluk yang sudah meninggal dunia, orang yang sudah ada di alam kubur, kita kemudian berdoa kepadanya agar dia memberikan apa yang kita inginkan. Ini para ulama sepakat bahwa ini merupakan bagian yang bertentangan dengan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga bertentangan dengan tauhid uluhiyah, karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya beribadah kepada Allah, hanya kepadanya pula kita meminta pertolongan. Karena itu maka tidak boleh kita meminta pertolongan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengertian doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Para pemirsa, itu adalah bagian yang kedua dari ayat berkenaan dengan 3 syarat untuk mendapatkan keberhasilan di dalam hidup. Wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pemirsa Asa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, nikmat dimudahkan dalam beraktivitas. Semoga kita semua jadikan hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat serta umatnya yang istiqomah menjalankan syahadat Islam. Semoga kita semua, keluarga kita menjadi bagian di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Asa TV yang dibahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai ayat 135, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada kita agar kita semua mampu bersegera, mau berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu? Yang pertama adalah al-musara'ah ilal maghfirah. Bersegera, berlomba-lomba dalam mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kita, bersegeralah kalian untuk mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
di surat Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita untuk bersegera berlomba-lomba dalam berinfak yang terbaik yang bisa kita berikan. Walladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, dan berinfaklah kalian dalam kondisi sempit, dalam kondisi lapang. Karena barang siapa yang berinfak di bulan Ramadan, sesungguhnya Allah akan lipat gandakan pahala balasan buat dirinya. Yang ketiga, di surat Ali Imran ayat 135, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita agar kita mampu bersegera, mau berlomba-lomba untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina fa'alu fahisyah aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang yang berbuat keji serta menzolimi dirinya sendiri, bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk mengingat Allah di bulan suci Ramadan ini adalah dengan memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Dan yang terakhir di surat Ali Imran ayat 135, al-musara'ah ilal istighfar. Bersegera untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang terbaik kita beristighfar adalah di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur kalian perbanyaklah beristighfar. Di dalam surat Ali Imran 135 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaghfaru lidzunubihim. Perbanyaklah istighfar atas dosa-dosa kalian. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita dimudahkan Allah untuk berlomba-lomba dalam meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala, dalam berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba dalam memberikan tilawah Al-Quran yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir berlomba-lomba dalam beristighfar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.